pertolongan kita ialah di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sumber pengharapan kami, kerajaan-Mu adalah kekal, tidak kelihatan bagi dunia, namun Engkau nyatakan bagi setiap orang yang ada di hadapan-Mu. Engkau adalah penghibur yang sejati dan sahabat yang setia, sehingga ketika dalam susah pun hati kami bergemar menantikan-Mu. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami yang bersekutu ini, supaya kami bersuka cita sekalipun kami didera oleh banyak cobaan. Kiranya ibadah ini semakin menguatkan kami dalam berpegang teguh kepada keyakinan bahwa Engkau saja pengharapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sampaikan doa kami. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan titah, yaitu titah yang keempat dalam bahasa Indonesia. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh.
Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Asa Simalungun. Ingat mah menrobohan ari mingguin, di bagas nonom ari mah horjahong segala horjamu. Tapi anggo ari papituhoning, ari pansaranan ni Jehovah negatamu doing. Lang malaho marhorja ibagas nasadariin, barang anak mupe, barang boromu, barang narokon ho dalahi, barang narokon ho naboru, age pinahan mupe, age simunta nalegen naroh hutamu. Ay bagas nonom ariendo itu panebata, langit pakon tanoh, pakon laut, apa haganuk isini. Nok ay marsaran do iya bani arif pituhoni. Halani ay do asa ipasu-pasu nebata Jehovah, ari parsaran ni ay anjaha irobuhan. Yang artinya ialah kita harus takut kepada Tuhan serta mengasihinya dengan menguduskan hari Tuhan. Jangan menganggap rendah akan ibadah hari Minggu, tetapi hendaklah kita setia bersekutu dengan Tuhan pada hari itu, mengucap syukur, mendengar dan memahami firman-Nya, belajar memahami kehendak Tuhan. Demikianlah titah yang keempat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kami ASM Resat Bekasi menyanyikan lagu Jangan Lelah. Yang
Shalom adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan memberkati kami, anak-anak sekolah minggu, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan biarlah setiap firman yang kami dengarkan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkati kakak sekolah minggu yang akan membawakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Kanova Purba. Senang sekali kakak dapat bertemu dan berjumpa dengan adik-adik semua. Hari ini kakak akan membawakan firman dengan tema kegiatan. Dan sebelum kita mendengarkan penjelasan lebih lanjut, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Kita baca bersama-sama. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ayat 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Demikianlah firman Tuhan. Kitab Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat Tuhan di kota Tesalonika. Kota Tesalonika sendiri adalah kota yang maju dan modern dan merupakan pusat ekonomi pada saat itu. Tetapi adik-adik, saat itu terjadi kekacauan di kota Tesalonika. Kenapa? Karena mereka mendengar adanya ajaran hari Tuhan atau hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali akan segera terjadi. Mereka berhenti dari pekerjaannya dan meninggalkan usahanya. Mereka sangat bersemangat menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Dan adik-adik, mereka menjadi hidup tidak tertib dan melakukan banyak hal yang sia-sia. Dan bahkan ada dari antara mereka yang hidup bermalas-malasan. Rasul Paulus yang mengetahui tentang keadaan jemaat Tesalonika segera mengirim surat kepada jemaat Tesalonika. Ia menasehati mereka bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya tidak seorang pun dapat mengetahuinya. Ia mengingatkan mereka untuk tidak bermalas-malasan dan mendorong mereka untuk tetap bekerja, melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh kesabaran dan ketekunan. Dan dengan tegas ia katakan, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Artinya, jika seseorang mau tetap bertahan hidup, biarlah ia melakukan kewajiban dan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sehingga tidak membebani orang lain. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Walaupun ia seorang hamba Tuhan, namun ia tidak mengandalkan hidupnya kepada jemaat-jemaatnya, tetapi ia tetap bekerja. Adik-adik, Rasul Paulus adalah seorang tukang kemah. Tukang kemah pada saat itu adalah pekerjaan yang kasar. Namun, Rasul Paulus tetap menjalankan pekerjaannya dengan baik dan tidak merasa malu atas pekerjaannya. Adik-adik yang baik, Tuhan Yesus telah memberikan kita akal budi dan hikmat. Itulah yang membedakan kita dari makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, adik-adik, kita harus memanfaatkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini, mungkin kita juga merasa kacau karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nantinya. Tetapi adik-adik, biarlah pada masa-masa seperti ini tidak membuat kita menjadi malas-malasan atau tidak tertib hidupnya. Bila tadinya kita sering bangun pagi, tetaplah bangun pagi. Bila tadinya kita rajin mengerjakan PR, rajin belajar untuk menghadapi ulangan, biarlah walaupun kita melakukan pembelajaran jarak jauh, kita tetap melakukannya dengan baik dan tidak asal-asalan adik-adik. Apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai nanti hasilnya. Jadi jika saat ini adik-adik rajin belajar,
Maka kakak yakin dan percaya bahwa adik-adik akan menjadi orang yang berhasil. Percayalah adik-adik, kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Artinya, di balik setiap kesuksesan selalu ada kerja keras. Dan jangan lupa untuk selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap kerja keras kita. Karena berdoa dan bekerja itu harus selalu sejalan loh. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Artinya, kita harus senantiasa berdoa, kita harus meminta kekuatan kepada Tuhan, dan kita juga harus mau untuk berusaha. Dan kembali diingatkan dalam Kolose 3 ayat 23, bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, sama seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Hal inilah yang akan membuat kita menjadi ringan dalam melakukan tugas-tugas dan pekerjaan kita sehari-hari. Nah, sebentar lagi kakak akan putar satu video motivasi tentang seorang gadis cilik yang di tengah keterbatasannya, di tengah kondisi ekonomi yang dialaminya, dia dapat bangkit dan menjadi anak yang berhasil. Yuk, mari kita saksikan. Hongyan lahir sebagai seorang anak yang normal, sehat dan ceria, senang bermain. Pada tahun 2000 saat ia berumur 4 tahun, sebuah truk menabrak dan melindas remuk bagian bawah tubuhnya. Setelah mendapat pertolongan darurat, nyawanya berhasil diselamatkan, tetapi ia kehilangan kedua kakinya. Akibatnya, Hongyan kecil hanya bisa terbaring di ranjangnya, terkurung di dalam kamarnya. Tapi, Hongyan kecil yang suka bermain dengan teman-temannya ingin kembali lagi ke dunia luar dan bermain lagi bersama teman-temannya. Ia mulai menggunakan kedua tangannya untuk berjalan. Ini bukan perkara yang mudah baginya. Berkali-kali ia terguling, hingga muka dan hidungnya menghantam lantai. Tapi tanpa pelindung, bahwa tubuh Hongyan akan terluka, tergesek bila berjalan. Selimut, terpal, ember dicoba untuk melindunginya, tapi tidak berhasil. Pada saat itulah kakeknya mengusulkan untuk menggunakan bola basket bekas, karena ukuran bola basket hampir sama dengan ukuran tubuh cucunya. Kakek lantas memotong bola basket itu untuk membuat lubang masuk tubuh Hongyan. Sejak saat itulah Hongyan menjadi si anak perempuan bola basket. Bisa bersekolah bukan berarti kesulitan hidup Hongyan lantas selesai. Keluarganya sangat miskin dan ia mempunyai 2 adik yang harus sekolah. 虽然我站起来了，但是我什么事也不能做，家庭情况也不是太好。然后我将来长大以后，如果没有什么成绩的话，就觉得很对不起爸爸妈妈。 Tahun 2007, Hongyan menonton kejuaraan para penderita cacat dan berpikir, inilah kesempatannya untuk meringankan beban orang tuanya. Hongyan memutuskan untuk ke klub renang Yuncheon. Dimulailah penggemblengan untuk menjadi atlet renang. Setiap hari, ia harus berenang 2 km, berlatih angkat beban untuk memperkuat bagian atas tubuhnya. Pelatihnya mengatakan, Hongyan berlatih sangat rajin dan tanpa mengeluh. Pada saat anak lain pulang liburan, ia tetap di asrama berlatih. Semangat yang luar biasa ini membuatnya dalam waktu 3 bulan melewati mereka yang sudah berlatih lebih dari setahun. Dia tidak ingin dikasihani. Orang cacat bukan berarti orang tidak berguna. Dia orang yang tidak menyerah pada brutalnya nasib hidupnya. Dia bersedia bertarung dengan kondisi dirinya yang cacat. Hidup adalah sebuah perlombaan, selalu ada pemenangnya. Dan pemenangnya adalah mereka yang menang melawan dirinya sendiri.
Adik-adik, bagaimana? Telah menonton videonya kan? Kita semakin bersyukur adik-adik bila kita telah diperlengkapi dengan anggota tubuh yang sehat dan lengkap. Karena itu adik-adik tidak ada lagi alasan untuk bermalas-malasan. Jadi ingat ya, kita harus buang rasa malas dan kita harus menjadi anak yang oke? Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan, marilah kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan kita yang diambil dari Amsal 6 ayat 6. Yang isinya adalah, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Sekali lagi ya, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Shalom adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Jenny Sinaga. Sekali ini kita akan membuat sebuah aktivitas yang menggunakan bahan-bahan yang sudah kita punya di rumah. Paper bag seperti ini ya. Nah, ini paper bag bekas kakak ya. Lalu kita juga menyiapkan gunting, spidol, pulpen, lem, dan juga kertas warna. Warnanya boleh bebas ya adik-adik. Dan satu lagi, paper bagnya juga boleh yang bermotif yang ada di rumah adik-adik. Lalu kalau misalnya adik-adik tidak punya, bisa menggunakan karton. Nah, disiapkan dulu ya alat-alatnya adik-adik. Nah, pertama-tama adik-adik yang perlu kita lakukan adalah mengambil paper bag seperti ini atau karton tadi. Lalu adik-adik bisa tempelkan kertas warna. Nah, paper bag ini tinggal ditempel seperti ini aja ya adik-adik ya. Ada kertas warna merah, ada kuning, ada juga warna hijau. Lalu kalau semisal adik-adik tidak punya paper bag seperti ini, nah kita bisa ambil satu buah karton atau kertas apa aja yang bentuknya yang kertasnya agak tebal. Kakak pakaikan seperti ini ya adik-adik kartonnya. Ini bekas belakangnya buku. Kertas ini kita lipat, sisakan sedikit ya adik-adik ya, lalu dilipat seperti ini. Oke, nah ini sudah jadi kartonnya. Lalu setelah itu kita membuat tulisannya adik-adik ya. Kakak pakai amplop coklat seperti ini adik-adik. Kalau misalnya luarnya sudah dipakai, bisa pakai dalamnya adik-adik ya. Jadi kakak akan membuat tulisannya di bagian dalam kertas amplop ini. Nah ini hasilnya sudah kakak buat, yaitu kakak tulis ada Amsal 17 ayat 22, yaitu ada hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Nah ini dia. Lalu ditempel di bagian yang di depan yang ada lipatan lebih tadi adik-adik ya. Jadi kita tempel seperti ini di sini. Jadi deh hiasannya. Nah, seperti ini adik-adik ya. Kurang lebihnya. Jadi bisa adik-adik taruh di meja belajar adik-adik, atau juga yang tadi paper bag bisa taruh di dindingnya adik-adik, jadi bisa digantung seperti ini. Jadi ada dua contoh yang adik-adik bisa ikuti. Terserah adik-adik bahan mana yang ada di rumah adik-adik ya. Sampai di sini dulu. Selamat mencoba adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan hari ini. Sekarang kakak undang adik-adik semua untuk kita kembali lipat tangan, kita satukan hati kita kembali berdoa.
Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur bila Tuhan begitu mengasihi kami sehingga hari ini kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan, bahwa kami harus menjadi anak-anak yang rajin Tuhan Yesus, bahwa kami harus tetap semangat melakukan aktivitas dan kegiatan kami dengan baik. Ya Tuhan, kami mohon perlengkapilah kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat bekerja dengan baik, sehingga kami dapat belajar dengan baik, dengan penuh semangat Tuhan, dengan penuh sukacita. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu yang akan selalu menyertai dan melindungi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sampai ketemu lagi. Bye. Oke, sekarang waktunya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Sebelum kita mengumpulkannya, sama-sama kita angkat tangan dulu yuk. Sama-sama katakan, Kubere doon, bani harajaon ninai bata. Amin. Bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.